Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, insya Allah di video kali ini, insya Allah Anda bakalan ini teman-teman, bakalan nge-show off, bukan nge-show off ya, lebih ke apa ya, menjelaskan bagaimana eh, kodekan Anda ini berjalan. Nah ini, by the way, ini adalah tugas dari Pak Biasa pas masa kita masih belajar Python teman-teman. Sekarang juga Anda masih belajar by ya self taught lah sekarang mah, nggak sama Pak Biasa lagi belajar Pythonnya. Nah, alhamdulillah saya karena selama belajar sama Pak Biasa itu diberikan banyak tugas. Nah, di sini bakalan apa ya, menjelasin bagaimana nih tugasnya berjalan. Nah, ini by the way ini adalah tugasnya adalah kasir cerdas, teman-teman. Oke. Jadi selamat datang di toko Serbada. Kita bakalan ngeran ini dulu, teman-teman. Bakalan ngeran aplikasinya dulu. Tas. Nah, masukkan detail barang. Ketik selesai di nama barang untuk selesai. Nah, barang contoh kita Python, jangan Python, Python sih. Contoh kipas lah ya, kipas angin. Harga satuannya contoh 200.000, 200 itu 23. Tas jumlahnya contoh berapa ya? Jumlahnya 2 deh. Kemudian barang berhasil ditambahkan. Nah, dia ngelup lagi nih. Nah, barang lagi. Apa ya? Kita beli lampu deh. Lampu. Lampu apa ya? Lampu kuning. Harga satuannya 60.000. Mahal banget ya? Biarlah. 1, 2, 3. Jumlahnya 5. Nah, di sini kita ada tulisan ketik selesai di nama barang untuk selesai. Nah, karena kita cuma beli 2 doang, udahlah selesai aja. Tas, nah ini ada stok pembeliannya. Oke, kita moving on to the next point. Kita bakalan bahas satu persatu. Bismillah. Oke, teman-teman. Kenapa ini bisa terjadi seperti ini? Oke, kita bakalan bahas satu persatu. Nah, jadi di sini adalah di awal codingan ini ada def. Nah, apa itu def? Def adalah fungsi, teman-teman. Jadi setiap ini adalah fungsi atau fungsi 2 fungsi 3 fungsi. Maksudnya fungsi pertama, fungsi kedua, fungsi ketiga, fungsi keempat. Oke, gitu, teman-teman. Jadi def adalah fungsi. Nah, tadi kan ini ya, selamat datang di toko Serbada. Nah, sama kan, mirip kan. Nah, berarti apakah ketika kita ngeran dia langsung nampilin atau langsung ngejalanin fungsi yang di atas nih? Enggak, teman-teman. Enggak semerta-merta kayak gitu, teman. Tidak semudah itu Ferguson. Ini kenapa bisa ada di sini gitu? Ini karena jadi gini, fungsi itu ini teman-teman, nggak bakal bisa berjalan kecuali ada yang manggil. Nah, seperti halnya ya di sini nih, ini kan fungsi semuanya, banyak nih, ada 4 fungsi nih. Nah, 4 fungsi ini nggak bakal bisa berjalan kecuali ada yang manggil. Nah, ini siapa yang manggil nih? Siapa yang manggil fungsi ini? Kita lihat nih satu persatu. Oh, ini ada nih, tampilkan header, sama kan? Nah, fungsinya sama nih. Jadi salah cara memanggil fungsi itu gini teman-teman, tampilkan header, habis itu dalam kurung gitu lah, dalam kurung tutup kurung maksudnya. Nah, ketika fungsi ini dipanggil, dia bakal ngejalanin yang ini teman-teman, bakal ngejalanin fungsi ini. Tas. Oke, sama persis ya ini ya. Sebenarnya toko serba ada, habis itu masuk ke detail barang, ketik selesai nah gitulah. Habis itu ini tiba-tiba ke sini kan. Kenapa bisa ke sini teman-teman? Kita lihat lagi nih. Habis dia panggil fungsi ini, ke fungsi mana lagi yang dipanggil gitu kan. Oke. Kita cek nih teman-teman. Ke sini. Apa ini teman-teman? While true. Ini kan bukan pemanggilan fungsi teman-teman ya. Nah, tapi kenapa? Oh, ternyata ini teman-teman. Nah, barang sini nih. Nah, barang sini. Kan gini ya, nah, barang. Habis tadi kan itu tuh. Ketik apa namanya? Harga satuan jumlah gitu ya teman-teman ya. Nah, barang harga satuan jumlah. Kenapa ini bisa ada? Karena ini teman-teman. While true ini. Kenapa ini nggak ada fungsinya? Karena emang ditargetin emang nggak mesti ada fungsinya gitu. Jadi dipanggil nggak dipanggil tuh ini emang sama aja gitu, kayak gini aja, sama-sama aja gitu teman-teman. Jadi ini nggak bisa ada fungsinya ini kalau yang ini. Oke teman-teman, kita jelasin yang sini. Kenapa ini while true bisa jalan? Maksudnya apa gini? While true adalah while loop. Maksudnya ini adalah while loop teman-teman. Maksudnya apa? While loop itu gini teman-teman. Contoh barang. Ketika di sini tuh pengguna disuruh input nama barang nih.
kayak tadi kan, tadi di awal tuh kita tadi nginput kipas angin kan. Nah kita nginput nih kipas angin nih tas, ketika kita nginput barang, nah barang masuk sini, kemudian nih kalau misalkan apa namanya udah kayak gini, dia bakalan lanjut ke sini. Tas try ini, kalau misalkan kita contoh masukin kipas angin, kita bakalan dia bakalan lanjutin ke sini nih, harga satuannya berapa, jumlahnya berapa gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan kita nggak nulis nama barang kayak gini kan, nama barangnya apapun lah, kita nggak nulis nama barang selain nama barang lah, kita nggak nulis kata selain kata selesai, itu bahkan terus ngeluping teman-teman, ngeluping terus. Tapi kalau misalkan kita tulis selesai tas, whether gede or kecil ya, saya ada ini teman-teman. Jadi dia meskipun gede ataupun kecil, kalaupun ada ini aman aja teman-teman. Uppercase-nya sama lowercase-nya aman aja nih. Nah kita kalau kita nulis selesai, bakal langsung break teman-teman. Kayak tadi di akhir kan tuh, selesai, langsung menghitung total belanja Anda. Nah gitu teman-teman. Jadi dia bakalan skip bagian ini teman-teman. Ya bakalan skip bagian ini. Nih bagian dari sini. Dari sini lah. Dari sini. Nah dari sini dia bakalan skip teman-teman. Langsung, nah barang selesai langsung ke tas menghitung gitu. Nah kalau misalkan dia nggak nulis sama barang nih, kayak tadi itu, dia bakalan ke sini tas. Apa ini accept ini ketika contoh misalkan tadi kan harga satuan contoh 200.000 ya teman-teman ya, 200.000 nih, kita tulis 200.000. Kalau misalkan ini kan harga satuan harusnya kan ini ya, angka kan yang bisa biar bisa kita jumlahin kan. Tapi what if pengguna ini masukin huruf, contoh 200.000 tapi diketik gitu ya, dua gitu gitulah, tapi diketik pakai kata-kata gitu kan, pakai huruf-huruf maksudnya. Dia bakalan nampilin ini teman-teman, input tidak valid, coba lagi gitu. Nah bakalan coba lagi gitu kan, kalau misalkan nggak valid gitu. Karena apa? Karena ada ini int, integer. Jadi ini khusus buat bilangan-bilangan bulat teman-teman, nggak bisa bilangan desimal, nggak bisa yang lain. Kalau mau yang desimal makanya float. Oke teman-teman, itulah kurang lebih. Kemudian ketika udah kesini apa namanya, inputan dari si user ini bakal masukin ke sini teman-teman. Nah barang, harga, jumlah, nasabah, nah barang, harga, jumlah bakal masukin ke sini, dan dari sini bakal masukin ke sini teman-teman. Ini semacam apa ya, database lah, database sementara gitu lah, bakal masukin ke sini. Udah seperti itu. Terus gimana kalau udah seperti itu? Gini teman-teman, langsung barang berhasil ditambahkan ya teman-teman. Nah ada pesan seperti ini kan. Oke, ingat tadi kalau misalkan dia belum mengetik selesai, bakalan ngelupin terus ya teman-teman, mau nyampe 1000 kali pun jadi. Oke, ketika udah kayak gitu, langsung nih menghitung total belanja Anda. Kenapa ini bisa ke print? Karena itu lagi-lagi karena nggak ada fungsi. Oke gitu teman-teman. Kemudian setelah itu ada subtotal nih, variabel baru nih, subtotal nih. Sebenarnya hitung subtotal. Nah ini adalah fungsi lagi nih teman-teman nih. Fungsi yang mana? BTW. Nah ini fungsi yang di atas ini setelah tampilkan header. Nah ini adalah ngitung subtotal nih teman-teman. Jadi gini, subtotal kan awalnya kan sebelum kita nambahin sesuatu kan 0 ya. Nah, ini buat emang awalnya nih. Jadi awalnya dia 0. Kemudian contoh kita daftar harga barang, atau harga barang ada 3 contoh ya, ada 3 atau 2, 3. Nah itu bakalan nge-looping, ini looping juga, buat nge-looping juga, tapi beda sama yang tadi, beda sama while loop. Ntar kita jelasin apa bedanya. Nah pokoknya ini secara garis besarnya ini, secara umumnya biar mudah dimengerti teman-teman ya, dia gini teman-teman, ngekaliin daftar harga. Contoh nih, yang pertama nih, kipas angin harganya berapa, 200.000. Habis itu jumlahnya berapa, 2 kan. Dia bakalan ngekaliin nih daftar harga 200.000, jumlahnya 2, dia kali nih. Nah kemudian karena subtotal masih 0, jadi bakalan dia ini 0 gitu kan. Nah kemudian udah gitu, karena dia, nah kayak tadi nih, daftar harga kan kita kan barangnya 2 ya, barangnya 2 nih, 1, 2 nih, otomatis daftar harga ada 2 kan, dari sini sama dari sini nih. Nah kemudian karena ini ada 2, makanya
Dia nge-loop nih 2 kali nih. Yang pertama buat ini, yang kedua buat ini nih. Nah, gitu teman-teman. Kemudian di loopingan yang kedua, kan tadi kan daftar harga dikali sini. Jadi total 400.000 ya. Nah, 400.000 ini bakal jadi subtotal nih tas. Nah, makanya dia bakalan ngubah value sih ini nih. Yang tadinya 0 jadi 400.000. Nah, gitu. 400.000 kemudian ini gitu. Sama aja sama yang kayak gini nih. Harga satuan 60.000 sorry, dikali jumlahnya 5 nih. 60.000 kali 5 berapa tuh, itu sendiri teman-teman. Nih berapa nih? 60.000 kali 5 300.000 teman-teman. 300.000. Kemudian ya 300.000 ini ditambahin yang ini nih. Nah, inilah 400.000 nih. 300.000 tambahin 300.000 tambahin 400.000 tambah dengan 700.000 rupiah. Kemudian ini kenapa ada return subtotal nih, biar nampilin aja teman-teman. Ini very very important ini ya, function, bukan function, important apa ya, teknologi ya. Karena kalau nggak ada ini ya nggak bakal bisa jalan gitu, nggak bakal bisa nampilin sesuatu gitu, meskipun ini udah bener. Jadi ini buat biar nampilin sesuatu aja, biar apa namanya, hasilnya di sini nih ke return ke apa ya, kembali lah, itulah gitu intinya teman-teman. Udah nyampe sini teman-teman. Mana lagi nih, kan tadi udah habis ya. Nah, ini nih total diskon, persen diskon sama dengan hitung diskon subtotal. Nah, ini total diskon sama persen diskon nih. Jadi total 6% bakalan kita hitung nih. Nah, itu diskon subtotal. Jadi ini kita bakalan hitung si diskonnya ini teman-teman ya. Diskon nih, kan ada diskon di sini ya, 10% gitu. Kenapa bisa diskon 10% nih teman-teman? Nah, kita bakalan kulik di bagian ini. Jadi gini, tadi kan ini dipanggil ya, fungsi ini dipanggil. Nah, kemudian nih, if kalau misalkan subtotalnya adalah lebih dari 500.000 atau nggak sama dengan 500.000, ya 500.000 ke atas lah, bahkan dapat persen 10% nih teman-teman. Kalau misalkan subtotalnya 300.000 ke atas tapi masih di bawah 500.000, bahkan dapat potongan 5%. Tapi kalau misalkan di bawah 300.000 bakalan dapat 0%, jadi nggak dapat diskon teman-teman, gitu kurang lebih. Nah, ini juga diskon sama dengan subtotal kali persen per 100. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya ya ini teman-teman, jumlah harga yang nggak usah kalian bayar. Jadi ini total diskonnya berapa gitu kan, jumlah harga yang berarti kita nggak bayar gitu, diskon ininya lah 7.000 ini. Kemudian nih jangan lupa di return biar muncul lagi teman-teman hasilnya. Kemudian udah itu nih, tampilkan stroke. Nah, ini adalah very very important person lagi, very very important VIP dong, important inilah apa namanya, teknologi. Nah, function tampilkan stroke. Oke, kita lihat nih apakah dia sakit stroke. Oh, tampilkan stroke nih teman-teman, semua nama, semua harga, semua jumlah, total diskon, persen diskon. Nah, dia pertama nih ya seperti biasa lah, gini lah buat judul tas. Kemudian nih udah gitu for in range. Nah, dia bakal ngelooping semua nama nih. Kan tadi namanya cuma ada 2 ya, kipas sama lampu kuning. Maka dia bakal looping 2 kali nih, buat kipas sama buat lampu kuning. Nah, total semua harga dikali semua jumlah, kayak gini teman-teman. Semua harga dikali semua jumlah sama dengan berapa? Ya sama dengan segini lah tas. Oh enggak nih, ini subtotal buat di sini. Nah, ntar kita bahas semua harga dari semuanya nih, sini sama sini sama sini, sini sama dikaliin jumlah sini sama sini. Kita bikin variabel baru namanya total. Kemudian print i plus 1. Ini sebenarnya buat ini doang teman-teman, buat penomoran kayak gini. 1 titik kipas angin, 2 titik lampu kuning gitu. Nah, ini kenapa ada titiknya, biar rapi aja teman-teman. Nah, ini kenapa ada plus 1, soalnya for ini, jadi for ini defaultnya adalah 0 teman-teman. Jadi 0 nih, kalau kita misalkan i doang nih, nggak tambah plus 1, bakalan jadi 0, 1, 2, 3 gitu teman-teman. Ini kenapa tambahin 1, biar jadi 1, 2, 3 langsung gitu. Kemudian semua nama nih teman-teman, semua nama tadi kan dia bakalan ambil ini tas.
Kenapa ada titik 217? Titik 217 adalah ininya teman-teman. Biar ini agak rapi aja nih. Ini kan ada agak space ya. Nah, harusnya kan kalau misalkan nggak ada ini kan kayak dempet-dempetan kan, habis itu juga ini nggak lurus nih sejajar. Ini biar agak lurus ya. Atau enggak kalian kalau mau cari tahu lebih lanjut tinggal cari aja di W3 School atau yang lainnya. Kemudian jumlahnya ini segimana dikali semua harga itu teman-teman. Semua harga. Ini kan beda lagi nih. Ini ada ini sama ada titik 2, fungsi buat apa ini teman-teman? Kalau kalian perhatiin di awal nih kita masukin harga dari kipas angin itu 200.000 kan. Nolnya ada 5, ini 60.000, nolnya ada 4. Nah, kan ini kan kalau kalian bahasanya gini doang kan, contoh totalnya segitu tuh 200.000, 630, nolnya banyak banget nih. Nah, itu kan kalau kalian baca gitu kan minus ntar mata kalian ya. Jadi ini biar mata kalian nggak minus ya, biar jadi ada dikasih koma lah tuh gini teman-teman. Jadi udah pengertian lah dikasih koma gitu. Itu intinya. Ini juga yang sama total kayak gini. Kemudian udah seperti itu, bersih banget ya. Udah seperti itu kemudian ini teman-teman nampilin kayak ginian total nih tas. Total segimana? Total ya dia diambil dari yang tadi teman-teman. Total yang tadi udah di apa namanya? Nah, inilah. Yang tadi udah dijumlahin, udah dihitung maksudnya. Udah gitu persen diskon nih, persen diskonnya segini. Karena tadi udah kita jumlahin juga, maksudnya hitung lah. Nah, inilah sorry. Nah, ini nih. Persen diskon. Yang tadi kita udah hitung sini. Kemudian ya tambahin persennya biar ada ala-ala persennya lah. Nah, karena harga 700.000 ya, makanya diskonnya 10%. Kemudian total diskonnya segini teman-teman. Apa namanya? Total diskonnya adalah segini, 70.000. Kemudian ini kasih ini lagi, kemudian total akhir nih teman-teman, total akhir nih. Jadi total akhir itu total segini dikurangin 10%, which is 70.000. Nah gitu teman-teman. Jadi total akhirnya adalah 630.000. 700.000 dikurangi 70.000. Nah gitu teman-teman. Total akhir dari mana ini total akhir? Ya ini dari total kurangi total diskon. Oke. Jangan lupa kasih titik 2, kalau di HTML CSS kalau di JavaScript sama CSS titik koma ya. Sorry, di JavaScript titik koma, kalau di sini titik 2 koma. Lalu beda fungsi teman-teman. Oke. Mungkin sekian dari Ana. Semoga ilmu yang sudah Ana sampaikan ini dapat bermanfaat buat kalian. Sorry kalau agak meleng, ngomongnya agak ngelantur karena ini malam, ngantuk teman-teman. Oke, syukuran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.